Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sampai hari ini. Ya, kita sudah berada pada bulan Ramadan ya, bulan puasa. Biasanya sebelum puasa kita sibuk untuk mempersiapkan Ramadan. Nah, kalau udah masuk Ramadan biasanya ya, kalau ibu-ibu biasanya mempersiapkan makanan gitu ya. Kalau bapak-bapak urusannya apa? Persiapan mudik ya. Nah, untuk persiapan mudik khususnya kepada teman-teman yang menggunakan kendaraan pribadi, kita harus siapkan ya kendaraan pribadi kita, yang mobil kita harus siapkan. Nah, cuman ini kita sudah memasuki minggu pertama ya, kita masih minggu pertama, tapi biasanya bengkel-bengkel udah pada penuh ya, ngantrinya panjang ya, ngantri di bengkel puasa, wah agak-agak lemes tuh. Nah, gimana solusinya? Nah, kita bisa melakukan secara mandiri ya, sendiri untuk melakukan pemeriksaan ringan terhadap kendaraan kita untuk memastikan bahwa kendaraan kita itu sudah siap untuk kita bawa pulang kampung ya, mudik ya, karena perjalanan pasti akan relatif rame, macet gitu ya. Dengan adanya tol mungkin ya sudah lebih baik ya gitu, tapi kemungkinan rame macet itu akan terjadi dan perjalanan menjadi semakin lama. Kalau jarak kan nggak berbeda ya, tapi secara waktu akan menjadi lebih lama, sehingga ketahanan mobil kita, ini hari ini kita ngomongin mobilnya dulu ya, nanti di episode berikutnya, video berikutnya kita akan ngomong menjelang kita berangkat. Nanti insya Allah saya bikinin video lagi apa yang harus kita siapkan. Nah, ini yang pertama adalah kita masih punya waktu untuk mempersiapkan kendaraan kita ya. Ini kita masih ada waktu mungkin 1 atau 2 minggu untuk mempersiapkan. Nah, apa yang kita lakukan, maksud saya secara mandiri itu kita cek dulu. Kalau mobil sehari-hari kita udah pakai dan tidak ada keluhan, insya Allah aman. Tapi tetap harus kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita golongkan dalam satu kelompok yang namanya cairan liquid ya. Yang perlu kita cek yang masuk ke dalam kelompok cairan, yang pertama adalah oli ya. Pastikan oli masih bagus ya, karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang, cukup lama ya. Kualitas oli harus bagus ya. Dicek, bisa ya ngecek oli, ada dipstick itu, ambil apakah kurang, terutama kurang atau tidak ya. Nah, setelah itu kualitas, kalau sudah hitam dan kita biasanya ada catatan ya, berapa kilometer terakhir kita udah ganti oli, berapa lama. Nah, perlu nggak kita melakukan penggantian oli ya. Nah, setelah oli, kalau memang harus diganti, kita ganti. Kalau ganti oli relatif nggak terlalu sulit lah ya. Kalau misalkan kita nggak bisa ya nggak apa-apa di bengkel, dan itu biasanya nggak lama ya untuk ganti oli. Nah, setelah oli kita harus cek yang namanya minyak rem ya. Minyak rem apakah dia ketinggian ya, ketinggian minyak remnya itu harus sesuai dengan standarnya, jangan kurang ya. Kalau kualitas minyak rem juga bisa juga dilihat dari warna ya. Kalau dia udah hitam biasanya juga perlu diganti. Yang ketiga adalah minyak power steering. Nah, ini juga penting ya. Minyak power steering ada yang dia sama dengan minyak rem, ada juga yang khusus minyak power steering. Ini juga sama, kita lihat ketinggiannya ya, level isi minyaknya ini, juga kualitasnya. Pokoknya kalau kualitasnya itu masih bagus, dia relatif masih bening ya. Tapi kalau yang udah jelek itu biasanya udah mulai menghitam, gelap gitu ya. Itu. Berikutnya liquid, cairan, apalagi air radiator ya. Air radiator disarankan menggunakan air radiator yang
bermerek ya. Bermerek itu dalam artian bukan menggunakan air, tapi yang bisa kita beli di toko-toko underdeal mobil ya. Mereknya terserah macam-macam. Ada yang macam-macam lah gitu kan. Harganya ada yang dari 15.000 malah ya, itu yang paling murah sih gitu kan. Cuman mungkin nggak tahu lah, sekarang saya udah lama nggak beli yang apa minyak itu ya, apa air radiator. Nah, ada yang warna hijau, ada yang warna merah gitu ya. Gitu. Harganya bervariasi, ada yang 30.000 itu yang murah, bukan 15.000 deh, kayak ini 30.000 atau 45.000 lah gitu ya. Ada yang sampai 100.000 atau 200.000. Tentunya ada harga, ada kualitas ya. Pastikan minyak air radiator menggunakan cairan khusus untuk radiator. Jangan menggunakan air sumur, air kran, terus air mineral juga sebaiknya jangan. Tapi sebagai kondisi darurat, biasanya ada teman-teman yang menggunakan kalau air semacam air kemasan itu ya, pakai yang Cleo ya. Cleo itu bukan air mineral ya, jadi tidak menyebabkan karat. Jadi pakai Cleo yang botolnya ada warna oranye ya, gitu. Ada juga yang dengan menggunakan air hasil kondensasi dari AC rumah ya, itu ditampung gitu. Tapi tetap paling bagus menggunakan air radiator yang ada yang kita beli ya, kita beli dalam kemasan yang biasanya ada campuran untuk melindungi si radiator ya. Kemudian apalagi tadi oli, terus minyak rem, minyak power steering, air radiator, terus itu air wiper. Nah ini sepele ini ya, air wiper juga gunakan air yang bersih ya, air bersih, terus juga dicampur dengan sabun yang khusus untuk wiper ya. Nah untuk kondisi darurat bisa menggunakan sampo ya, sampo atau sabun cuci piring, itu bisa untuk darurat ya. Tapi yang pasti kalau kita pergi biasanya kan kita membawa sabun buat mandi, terus sampo buat mandi. Nah itu bisa digunakan kalau misalkan di perjalanan kita mengalami hujan gitu, terus air ini habis, kita nggak bawa sabun untuk yang khusus wiper, itu bisa pakai itu tadi ya, sampo lah gitu ya. Itu terus berikutnya air, udah air, bensin ya, tentunya bensin harus kita isi ya gitu. Oke, setelah air kemudian kita filter ya. Ada filter udara harus dibersihkan ya, cek. Itu biasanya relatif mudah gitu. Sekedar tip, bersihin filter udara, nggak usah pusing-pusing kita tiup-tiup gitu ya. Bongkarnya mudah-mudahan teman-teman bisa, karena cukup simple. Tapi kalau enggak ya mudahnya ya kita servis ringan aja, ganti oli, bersih-bersih gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Nah kalau bisa kita filter udara kita bersihkan, kita bawa aja ke tukang tambal ban ya, terus semprot pakai itu kompresor, kita bawa aja, bayar berapa, 5.000 gitu ya, itu biasanya mau untuk bantu bersihin, nyemprotin filter udara. Terus ya filter bensin itu mungkin agak susah ya, karena posisinya di bawah, tapi yang penting kita tahu kalau kita punya catatan penggantian sudah berapa lama filter bensin kita ganti ya, itu boleh kita cek. Ada filter kabin ya, filter AC juga perlu dicek, dibersihkan kalau perlu diganti. Kalau filter AC kan harganya di bawah 100.000 ya, relatif murah. Kalau emang sudah perlu diganti, kita ganti, karena untuk kenyamanan kita di dalam mobil ya, kita perjalanan lama agar nyaman ya, filter AC-nya diganti. Terus filter apalagi, filter oli ini biasanya kita lakukan sekalian dengan proses ganti oli. Nah itu filter ya, kita cek-cekin. Terus apa lagi, karet. Nah karet ini apa
Yang jelas kelihatan dalam golongan karet adalah ban ya. Bannya pakai karet kan, bukan pakai ban kayu ya. Itu mah dokar andong ya. Oke, kemudian ban kita pastikan tekanan anginnya sesuai ya, yang standar aja, tekanan air sesuai dengan petunjuk yang ada di buku atau biasanya ada di pintu ya. Di pintu itu ada petunjuk berapa tekanannya, rata-rata 35 PSI ya. Itu untuk tekanan yang standar gitu. Kalau mau menyesuaikan ya tentunya kita harus punya ilmu apakah pas hujan atau pas ini, tapi kita main standar aja di rata-rata 35 PSI gitu ya. Itu untuk ban depan maupun ban belakang sama kiri kanan. Nah, setelah tekanan ban kita cek, itu kita juga bisa lihat untuk kembangan ya, alur kembangan apakah bannya sudah halus, udah gundul, udah botak. Nah, harus segera kita ganti ya. Itu untuk ban. Kemudian berikutnya yang karet-karet itu karet-karet busing ya, itu biasanya banyak di kaki-kaki ya. Kaki-kaki ini mungkin perlu keahlian khusus gitu kan, ke bengkel khusus. Tapi kalau emang enggak ya kita lihat secara fisik aja, yang bisa kita lihat, kita pastikan itu bisa masih baik. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah fan belt ya. Fan belt itu ada fan belt alternator, ada fan belt AC. Nah, itu kita lihat apakah masih bagus ya. Kalau udah retak-retak, ganti daripada putus di jalan ya, nanti repot gitu ya. Untuk fan belt, nah itu masuk ke dalam kategori karet ya. Kemudian selanjutnya ada lagi untuk paper, kertas. Lah kok kertas? Iya, itu apa? Ini penting. Yang pertama adalah surat STNK. Kita udah bayar pajak belum gitu ya? Kita mau keluar kota tuh, daripada repot, pastikan bayar pajak sebelum kita pulang kampung. Tapi kalau masih pajaknya masih lama, ya sudah, alhamdulillah gitu ya, tidak ada biaya tambahan tuh menjelang lebaran. Itu SIM. Nah, yang kedua adalah SIM juga cek, itu masuknya paper, padahal SIM-nya kan sekarang kartu ya gitu. Nah, itu SIM pastikan bahwa juga belum jatuh tempo ya. Berikutnya SIM, terus surat izin kalau perlu ya. Ada beberapa mungkin teman-teman di dinas ya, di teman-teman yang kerja di kedinasan biasanya perlu surat-surat izin dan segala macam, itu dilengkapi ya. KTP ya, KTP jangan lupa dibawa untuk antisipasi hal-hal. Tapi itu kan sebenarnya itu barang-barang yang biasanya selalu kita bawa ya. Dan yang kertas yang paling penting ya, kertas warna merah gambar Soekarno-Hatta. Nah, itu paling penting tuh gitu, jangan sampai kering, karena itu sebagai bahan bakar kita di jalan tuh gitu, bahan bakar mobilnya, bahan bakar orangnya. Apa tuh, kita biasanya bilang tisu warna merah gitu ya, yaitu uang 100 ribuan gambar Soekarno-Hatta. Itu kita membawa uang yang cukup ya, yang cukup selama di perjalanan, termasuk uang-uang parkir ya, kalau emang kita perlu, itu uang-uang receh parkir, untuk parkir. Terus ini kalau sekarang kan ngetep kalau untuk di jalan tolnya, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita di jalan non tol ya, jalan biasa, kita parkir untuk istirahat atau ke toilet, kita bayar pakai uang-uang kecil. Itu juga perlu disiapkan. Oke teman-teman, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk tips persiapan menghadapi perjalanan libur lebaran ya. Nah, untuk tips berikutnya nanti mendekati lebaran, insya Allah saya bikinin video lagi secara lebih detail, lebih teknis gitu ya. Oke, semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada yang perlu menambahkan, silahkan
komen ya apa saja yang mungkin saya kelupaan, biar teman-teman juga bisa baca komenannya, kasih masukannya, kita saling berbagi, semoga membawa manfaat buat kita semuanya. Kali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga puasanya lancar ya, ibadah kita di bulan puasa lancar dan ibadah kita diterima, semuanya sehat-sehat semuanya, sampai nanti waktunya lebaran kita bisa lebaran, bersilaturahmi, berkumpul dengan keluarga kita ya, menghadapi hari raya Idul Fitri secara menyenangkan ya, karena tidak ada trouble kendaraan kita di jalanan, sehingga kita pulang lancar jaya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.